Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema orang yang bijaksana. Mari sama-sama katakan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-12. Oke, mari kita baca sama-sama. Ya, slide-nya tolong kalau bisa. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Katakan amin. Saudara, firman Allah berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia, karena kasih Tuhan, sehingga kita memiliki keselamatan. Dan itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, setelah kita diselamatkan, kita terima Yesus, diselamatkan, maka Tuhan mulai mendidik hidup kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi orang fasik itu musuh Allah dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa? Kita hidup bijaksana. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau katakan orang yang bijaksana atau orang yang benar, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan, bukan berarti orang yang sempurna. Orang yang benar, orang yang bijaksana, itu juga bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Kita belum ada yang benar, belum ada yang sempurna. Tetapi percayalah, kalau kita mau jadi orang bijaksana, karena Tuhan mau didik kita, terus menerus sampai kita akan disempurnakan di dalam Dia. Nah, saudara, oleh karena itu penting untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Oke, mari kita lihat, saudara, apa arti dari bijaksana. Bijak itu punya pengertian selalu menggunakan akal budinya menurut pengalaman atau pengetahuannya. Pandai, cerdas, dan berhati-hati. Arif, cermat, teliti. Saudara, ada juga punya pemahaman kata bijak memiliki pengertian bahwa paham akan perbedaan dan persamaan akan nilai-nilai dari kebaikan menurut persepsi dari norma-norma kemanusiaan. Kurang lebih pengertian dari kata bijak. Nah, bijak juga sering dikatakan adalah orang yang tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau yang disebut dengan adil. Nah, kata bijaksana adalah bertindak sesuai dengan akal pikiran yang sehat, disertai hati nurani yang baik, dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga menghasilkan tingkah laku yang baik dan benar, sehingga tidak menyimpang dari norma-norma kehidupan, kemanusiaan, kehidupan dan kemanusiaan, sehingga dapat dicontoh bagi orang banyak. Nah, itu arti dari kata bijaksana. Saudara, saya baca dalam sebuah artikel, saudara, psikologitoday.com, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, baca. Di sana dikatakan ada 8 karakter yang perlu dikembangkan untuk menjadi lebih daripada bijaksana. Untuk lebih bijaksana. Yang pertama yaitu karakter yang harus dimiliki, kita harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua, kita juga harus jujur kepada orang lain. Ketiga, kita belajar fokus kepada proses, bukan hasil. Yang keempat, mau mendengarkan perubahan dalam diri. Saudara, yang kelima, belajar dari kesalahan.
Keenam, memiliki pandangan yang baik. Ketujuh, memiliki tujuan. Yang kedelapan, bersikap baik kepada orang lain. Nah saudara, itu yang diungkapkan, dan 8 hal itu juga saudara, itu juga diajarkan di dalam Alkitab. Nah saudara, kita akan lebih fokus kepada firman Allah. Bagaimana kita mau belajar tentang menjadi orang yang bijaksana. Katakan amin. Haleluya. Mari coba kita baca dalam Matius pasal 7. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat ini. Mari Bapak Ibu sama kita baca. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan dari ayat ini saudara. Maka kita menemukan Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana menjadi orang yang bijak. Orang yang bijaksana. Nah orang yang bijaksana disamakan ya dengan orang yang mau mendengar perkataan Tuhan dan melakukan setiap perkataan. Ia disamakan dengan orang yang bijaksana. Terus orang itu mendirikan rumahnya di atas batu. Gambaran tentang pribadi digambarkan seperti rumah. Orang bijaksana kalau didirikan rumah di atas batu. Saudara, kita tahu batu itu juga bicara tentang Tuhan Yesus. Nah orang yang seperti ini Tuhan katakan ayat yang ke-25. Rumah kalau dia didirikan di atas batu, maka saat turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu tidak rubuh karena dia didirikan di atas batu. Ini gambaran sebagai anak Tuhan, orang percaya. Perhatikan baik-baik, bagian yang pertama dari ayat ini saya mau simpulkan begini. Orang yang bijaksana ya adalah orang yang mau mendengarkan firman dan melakukannya. Maka digambarkan seperti rumah di atas batu. Sekali lagi, orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan firman itu. Dia digambarkan seperti rumah di atas batu. Posisi rumah di atas batu, waktu ayat yang ke-25 dikatakan ada persoalan, ada badai hujan, maka rumah itu tetap berdiri. Orang percaya, anak Tuhan yang bijaksana, persoalan apapun yang datang kepada dia, pergumulan seperti apa, kalau fondasinya batu itulah Tuhan Yesus, maka dia tetap akan berdiri. Dia akan tetap kuat. Amin. Berbeda dengan ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Itu orang yang bodoh. Dasarnya fondasinya di atas pasir. Persoalannya sama. Ada hujan, ada angin. Tetapi yang membedakan rumah itu kok bisa rubuh. Karena fondasinya. Katakan amin. Haleluya. Jadi bagian yang pertama saya mau katakan dari ayat ini. Orang bijaksana. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan itu. Masalah apapun datang melanda dia. Dia akan tetap kuat berdiri. Itu orang yang bijaksana. Yang kedua, firman Allah katakan begini. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi saudara, orang yang punya firman Allah, cintailah firman Allah. Karena firman Allah lah yang membuat kita bijaksana.
Firman Allah lah yang membuat kita dibenarkan minggu yang lalu. Dan hari ini saya mau katakan yang membuat kita bijaksana karena firman Allah. Di saat engkau dengar firman Allah, di saat engkau baca firman Allah, dan engkau lakukan firman Allah itu, maka engkau disamakan dengan orang yang bijaksana. Katakan amin. Nah yang kedua saudara, Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini? Nah, mulai pasal 24, saudara, ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Jadi Yesus sedang berkhotbah tentang akhir zaman. Nah, ayat yang ke-45. Sama-sama baca. Setiap hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, dalam ayat ini saudara, Tuhan itu bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara, dan dia mempercayakan kepada hamba untuk memberikan makan. Ada tanggung jawab dikasih kepada hamba. Karena Tuhan ini akan pergi. Dan Alkitab katakan, ya, pada saat tuannya ini datang, dia mendapati bahwa hamba ini melakukan tugasnya dengan baik. Tanggung jawabnya. Saudara, ini bicara tentang siapa? Tuhan itu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, maka saudara dan saya adalah hamba-hambanya. Tuhan meninggalkan kebenaran, Tuhan meninggalkan firman Allah. Yang jadi pertanyaan, selama kita menunggu Tuhan kita itu Tuhan Yesus, maka ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita kerjakan sampai kita didapati pada saat Tuhan datang dalam hidup kita. Sekali lagi, pasal 24 dan 25 ini bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Nah, coba kita lihat perbandingan dengan hamba yang jahat. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara, orang yang bijaksana, kalau saya dan saudara menjadi orang yang bijaksana, memang menunggu itu enggak mudah. Dari dulu dari kecil saya sudah dengar kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sampai sekarang belum datang-datang. Amin. Apa firman Allah salah? Tidak salah. Karena Alkitab katakan kita dikasih tanggung jawab. Apa yang bisa kita tangkap dalam ayat-ayat ini? Orang bijaksana adalah orang yang bisa dipercaya. Dia jujur. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita punya tanggung jawab. Kerjakan, lakukanlah apa yang Tuhan kasih bagi saya dan saudara. Nah, Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai kita baca sampai ayat yang ke-5. Kita baca sampai ayat yang ke-6. Nah, saudara, sekali lagi ini pasal 25 ini khotbah tentang akhir zaman, ya.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga diumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini bicara tentang gereja. Saudara, dalam gereja, dalam anak Tuhan, orang percaya ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Itu tinggal pilihan kita. Kita mau pilih bodoh atau bijaksana. Kita mau pilih bijaksana atau bodoh. Saudara dan saya yang mengambil keputusan. Tuhan sudah kasih firman-Nya bagi kita semua. Ayat 25 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Persamaannya antara gadis yang bodoh dan bijaksana, kedua-duanya membawa pelita. Sama membawa pelita. Tetapi yang membedakan adalah yang bijaksana ada persediaan minyak di dalam buli-buli, ada tempat persediaan minyak. Tetapi yang bodoh tidak punya persediaan. Sebagai anak Tuhan, kita orang percaya sama-sama kita punya firman Allah. Punya Alkitab. Dengar firman Allah. Baca Alkitab. Tetapi yang membedakan Roh Kudus. Pelita itu bicara tentang firman. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sehingga coba kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam. Jadi kalau saudara baca tentang waktu tengah malam, bicara tentang akhir, di akhir zaman. Dan kita memang ada di akhir zaman. Menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan. Sangat membosankan. Saudara, coba saudara janjian terus atur jam 7 malam. Saudara sudah ada dari jam 7 atau sebelum jam 7. Saudara tunggu temannya 1 menit. Itu terasa 1 jam. Karena menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya. Kalau kita hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Maka kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang membosankan. Kita tetap akan agresif. Bukan orang Kristen yang pasif. Hanya menunggu. Menanti kedatangan. Orang yang menanti kedatangan bukan berarti pasif. Tetapi sesuatu ada yang bergerak di dalam hidupnya. Yaitu kita harus punya pelita dan punya minyak. Tetapi mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuk mereka semua di waktu tengah malam. Ayat 6, terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya mau sampaikan, orang yang bijaksana dia akan selalu berjaga-jaga. Artinya dengan apa dia berjaga-jaga? Dia akan hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Amin. Ini dua harus berjalan bersama-sama. Saudara tidak harus nanti jadi kuat hanya firman, tidak bisa. Kalau saudara hanya baca-baca firman tanpa hubungan dekat dengan Tuhan,
Saudara akan hanya firman itu hanya sebatas pengetahuan. Saudara akan hebat, banyak tahu. Jadi orang pintar hanya sebatas pengetahuan. Tanpa Roh Kudus. Sebaliknya saudara cuma hidup ngeroh. Semua ada kan ngeroh. Ya, tanpa baca firman. Berbahaya juga. Saudara akan menjadi kebatinan. Saat-saat tanya roh. Nanti hidup dalam kebatinan. Ini harus berjalan. Firman Roh Kudus artinya begini. Firman itu kan tulisan mati. Saudara, tulisan mati. Waktu saudara baca firman itu mati. Saudara gak mudah untuk mempelajari firman tanpa Roh Kudus yang membukakan. Jadi waktu saudara baca firman dan engkau hidup bangun hubungan dengan Tuhan, apakah lewat pujian, penyembahan, doa saudara, maka Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Saudara, sulit, tidak mudah. Orang yang pintar pun, saya berketemu dengan orang-orang yang cerdas, pintar, tapi mereka katakan, wah kalau saya baca firman ini gak ngerti saya. Mau jelaskan seperti yang gak ngerti. Karena memang hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan ayat demi ayat. Amin. Coba saudara baca firman, satu saat engkau menyembah Tuhan. Firman itu bisa datang. Saat engkau menyembah, firman itu bisa datang. Mungkin engkau baca 5 hari yang lalu. Sudah lupa mungkin engkau baca, tapi tiba-tiba, kok diterangi, kok ada pencerahan saya. Kok saya bisa ngerti? Hanya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi firman dan Roh Kudus. Sayap tidak bisa sayap separuh, dua-dua sayap. Kita akan terbang dengan kekuatan firman dan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, dan kita lihat Efesus pasal 5. Nah ayat-ayat ini saudara kita lihat apa kata firman Tuhan. Bagaimana kita supaya jadi orang-orang yang bijaksana atau orang arif. Ada berapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Di situ mulai ayat 16 sampai ayat 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Ya. Yang kita akan lihat. Oke, ayat 16, ayat 15. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Nah saudara, yang pertama, bagaimana kita supaya menjadi orang yang bijaksana atau orang arif. Yang pertama ayat yang ke-15, di sana dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya dengan teliti, bagaimana kamu hidup. Jadi kita nggak bisa hidup sembarangan. Orang yang bijaksana itu nggak bisa hidup sembrono, sembarangan, asal mau, asal kita ingin, nggak bisa. Orang bijaksana perhatikan dengan benar-benar, hidup kita harus selaras dengan firman. Harus selaras dengan firman. Nah ini saudara, kita mau izinkan Tuhan firman bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita harus hidup. Amin. Di saat kita buat sebuah kesalahan, maka kita boleh ke depan kita perbaiki. Perbaiki, salah lagi, perbaiki lagi. Kita mulai perhatikan, tolak ukurnya semua adalah firman Allah. Yang kedua, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada.
Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada dimanapun. Ya, perhatikan supaya waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah kalau Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Kalau kita hidup, kita bergerak, kita bernafas. Maka kita berkata, Tuhan, kalau aku ada. Maka semua itu karena kasih karunia ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena Alkitab katakan ada hari-hari ini jahat. Artinya Tuhan ngomong gini, jaga baik-baik waktumu. Karena Alkitab katakan iblis itu mengaum bagaikan singa yang siap menerkam kapan saja. Ada kesempatan, saudara buka kesempatan, iblis masuk. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Setiap waktu penting bagi saya dan saudara. Saudara, kita sedang berlomba-lomba. Kita sedang bergerak maju. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Amin. Karena tantangan kita tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita tahu mempergunakan waktu. Kalau kita hidup, semua itu karena kehendak Tuhan. Ayat 17, yang ketiga, bagaimana kita jadi orang yang bijaksana. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, orang yang bijaksana itu orang yang mengerti kehendak Tuhan. Di saat engkau mengalami kesulitan, cari tahu apa. Kalau Tuhan izinkan, cari tahu, ngerti kehendak Tuhan. Di saat pekerjaanmu lagi turun, engkau cari tahu. Kalau Tuhan izinkan, cari tahu, mengerti kehendak Tuhan. Di saat engkau mungkin Tuhan izinkan engkau sakit, cari tahu, mengerti kehendak Tuhan. Di saat engkau melakukan kok gagal, saudara cari tahu, mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya juga saudara, di saat engkau hari-hari ini sukses hidupmu, pekerjaanmu lagi sukses luar biasa. Engkau harus cari tahu, mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kalau saya sukses, untuk apa? Cari tahu. Artinya saya mau katakan, di saat Tuhan izinkan kita ada dalam kesulitan, kita harus cari mengerti apa kehendak Tuhan. Di saat kita sukses, kita juga harus cari tahu apa kehendak Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Semua hal yang terjadi, kita cari tahu Tuhan. Kalau saya sukses, diberkati secara keuangan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan buat aku kerjakan, aku lakukan. Ini tujuannya kalau aku diberkati untuk apa? Itu orang yang bijaksana. Amin. Haleluya. Sebaliknya di saat engkau sedang down, merosot semua, cari tahu Tuhan. Kalau engkau izinkan terjadi ini, tujuannya, maksudnya apa? Kalau aku memang berbuat kesalahan, aku minta ampun kepadamu Tuhan. Ada hal yang salah, saya minta ampun. Tapi kalau memang ini harus saya jalani, saya hanya katakan terima kasih Tuhan. Untuk menguatkan hidup saya. Supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan. Orang yang bijaksana, orang yang tahu mengerti kehendak Tuhan.
Kalau sampai hari ini saudara belum dapat kerja, cari tahu. Apa sih maunya Tuhan? Amin. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Karena Tuhan selalu mau bersama dengan kita. Katakan amin. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh artinya orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan keinginan kita, daging yang menggerakkan kita, tetapi keinginan Roh Kudus yang mengendalikan kita. Karena firman Allah katakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia disebut anak Allah. Dan Tuhan sedang mempersiapkan warisan bagi anak-anaknya. Orang yang dipimpin, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia tidak dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi dia dikendalikan oleh keinginan Tuhan. Roh Kudus akan melahirkan buah roh. Dia akan penuh dengan kasih. Dia akan penuh dengan sukacita di tengah-tengah gelombang persoalan. Dia akan penuh, dia tidak akan hidup di dalam keputusasaan. Haleluya, akan ada damai sejahtera di dalam berbagai-bagai tekanan yang dia alami sedang terjadi. Ada kebaikan yang terus mengalir. Ada penguasaan diri, ada kesetiaan. Dan buah roh itu akan keluar. Buah roh itu keluar di saat momen yang tepat. Bagi orang yang dipenuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-19. Orang yang bijaksana dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolahlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang ke ayat 19, ini bicara tentang apa? Orang yang bijaksana adalah orang yang seorang kepada yang lain dalam mazmur. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian. Saudara membayangkan orang bijaksana, saudara, dari mulutnya ada keluar bagaikan pujian, kidung pujian, mazmur. Artinya sebuah ungkapan-ungkapan yang menyegarkan. Haleluya. Ada ungkapan-ungkapan yang menguatkan. Ada ungkapan-ungkapan yang membangun. Orang yang bijaksana. Di saat dia berkata-kata, orang itu mengalami sebuah kekuatan. Orang yang bijaksana. Dan ayat yang ke-20. Orang yang bijaksana situ, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Orang yang bijaksana itu selalu berkata syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur. Oh, puji Tuhan. Di saat bangkrut mungkin puji Tuhan. Tuhan tetap baik. Belum dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Di saat engkau difitnah, haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan baik. Malah engkau mulai mendoakan, memberkati. Tuhan tolong bapak itu, ibu itu, saudara itu. Dahsyat, saudara. Luar biasa. Itu orang yang bijaksana. Itu kekuatan. Jadilah orang yang bijaksana. Amin. Ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan. Kalau orang lebih tinggi dari kita, gampang kita merendahkan. Kalau orang lebih rendah, tetap kita rendah. Dalam arti kita menghormati, menghargai. Dasarnya seperti kita takut akan Kristus. Amin.
Saudara, saat engkau menghormati, menghargai orang-orang yang ada, sama engkau dengan sedang menghargai Tuhan yang menciptakan manusia. Apapun dia, kayak apapun, hargai dia, hormati dia. Itulah orang yang bijaksana atau orang arif. Kita percaya, saya berdoa, kita belum sempurna. Tapi saya mau kita mulai belajar jadi orang yang bijaksana. Katakan amin. Nah, saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Apa kata Tuhan untuk orang yang bijaksana? Mari kita baca aja. Ya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Ada kehormatan. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Orang yang bijaksana bersabar. Orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Orang bijak meredakan amarah, orang bijak akhirnya meredakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin. Haleluya. Berdoa minggu depan saya akan mengakhiri dengan tema ini, tema orang berhikmat. Ya, minggu depan saya akan khotbah tentang orang berhikmat. Ya, kita akan akhiri dengan tema tipe-tipe orang selama 1 bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan.